Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurhat Hijah Husna, Ewilda Sinaga, Veronica Victoria Sinaga, Radika Ananda, Miftah Akila Nasution dari kelas SNPM A 2019. Di sini kami membuat video pembelajaran berupa PPT tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Garis adalah salah satu objek elementer dalam matematika, khususnya geometri. Karena merupakan objek elementer, garis biasanya tidak didefinisikan. Garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak yang terdekat. Sebelum memahami garis lurus lebih jauh, maka akan dibahas koordinat kartesius terlebih dahulu. Gradien. Gradien merupakan perbandingan antara jarak vertikal dengan jarak horizontal dari dua buah titik yang dilalui garis lurus. Menghitung gradien akan lebih mudah dilakukan jika garis diletakkan pada koordinat kartesius. Perhitungan gradien. Yang pertama, menghitung gradien pada persamaan garis Y sama dengan mx. Garis sama dengan ordinat per aksis, atau M sama dengan Y per X, atau Y sama dengan M dikali X. Yang kedua, menghitung garis pada persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Perhitungan pada garis Y sama dengan MX ditambah C dilakukan dengan cara menentukan nilai konstanta di depan variabel X. Yang ketiga, menghitung gradien pada persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Menentukan gradiennya dapat ditentukan dengan cara mengubah terlebih dahulu persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian, nilai gradien diperoleh dari nilai konstanta M di depan variabel X. Yang keempat, menghitung gradien pada garis yang melalui dua titik. Garis L melalui dua titik, yaitu titik A x1, y dan titik B x2, y2. Gradien dinotasikan dengan M. Garis L dihitung dengan rumus M sama dengan y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Sifat-sifat gradien. Yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Gambar ini garis yang melalui dua titik dan sejajar sumbu X. Untuk titik A minus 1,2, maka X1 sama dengan 1, maka X1 sama dengan minus 1, Y1 sama dengan 2. Untuk titik B 3,2, maka X2 sama dengan 3, Y2 sama dengan 2. Maka M-nya sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 kurang X1. Kita masukkan nilainya, jadi 2 dikurang 2 per 3 dikurang minus 1 sama dengan 0 per 4 sama dengan 0. Maka gradiennya adalah 0. Yang kedua, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Gambar ini garis L yang melalui titik C dan D dan sejajar sumbu Y. Untuk titik C 1,3, maka X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 3. Untuk titik D 1,1, maka X2 sama dengan 1, Y2 sama dengan min 1. Maka M-nya sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1 sama dengan, kita masukkan nilainya, min 1 dikurang 3 per 1 dikurang 1 sama dengan min 4 per 0 sama dengan tak terhingga. Jadi gradiennya adalah tak terhingga. Yang ketiga, gradien dua garis yang sejajar. Gambar ini garis K dan L yang sejajar. Garis K melalui titik A min 2,0 dan B 0,2. Gradien K dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk titik A min 2,0, maka X1 sama dengan min 2, Y1 sama dengan 0. Untuk titik B 0,2, maka X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan 2. Maka M sama dengan Y2 kurangi 1 per
X2 kurang X1 sama dengan, kita masukkan nilainya, 2 kurang 0 per 0 kurang min 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan hasilnya 1. Jadi gradiennya adalah 1. Yang keempat, gradien dua garis yang tegak lurus. Gambar ini garis K dan L yang saling tegak lurus. Garis L melalui titik C 0,1 dan D 1,0. Gradien L dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk titik C 0,1, maka X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan min 1. Untuk titik D 1,0, maka X2 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0. Maka M-nya sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita masukkan nilainya, jadi 0 kurang min 1 per 1 kurang 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Jadi gradiennya adalah 1. Selanjutnya, menentukan persamaan garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis lurus menyatakan titik-titik yang dilalui oleh suatu garis lurus, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Bentuk Y sama dengan M dikali X merupakan bentuk persamaan garis lurus sederhana. Selanjutnya, menentukan persamaan garis dari gradien dan titik koordinat. Gambar ini merupakan garis K yang melalui titik A buka kurung X, Y. Garis tersebut memulai titik A X1, Y1 dan tidak melalui titik pusat koordinat, sehingga persamaan garis pada gambar ini dapat ditulis Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Adapun itu adalah persamaan pertama. Adapun bentuk umum persamaan garis yang tidak melalui titik pusat koordinat ditulis Y sama dengan MX tambah C, merupakan persamaan kedua. Jadi ditentukan selisih dari persamaan 2 dan persamaan 1, maka diperoleh Y sama dengan MX tambah C, Y1 sama dengan MX1 tambah C. Dikurangkan, jadi Y dikurangi 1 sama dengan MX kurang MX1 ditambah C dikurang C. Y dikurangi 1 sama dengan MX kurang MX. Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Selanjutnya diperoleh rumus umum untuk menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan titik koordinat. Y dikurangi 1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Selanjutnya, menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Y dikurangi 1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung adalah rumus umum persamaan garis dari gradien dan titik koordinat. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 adalah rumus gradien dan dua titik koordinat. Dari kedua rumus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Y dikurangi 1 sama dengan M X dikurang X1 sama dengan Y dikurangi 1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X dikurang X1. Maka Y dikurangi 1 sama dengan Y2 dikurang Y2 buka kurung X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan Y2 dikurangi 1 dikali X dikurang X1 per Y2 dikurangi 1 dikali X2 kurang X1. Maka diperoleh ini, jadi Y dikurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X kurang X1 per X2
kurang X1. Jadi rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik koordinat adalah Y dikurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Selanjutnya, menentukan koordinat titik potong dari dua garis lurus. Pada gambar 3.12 terdapat dua garis dalam bidang koordinat, yaitu garis K dan L. Dalam gambar 3.12 yang bagian A, kedua garis tersebut sejajar. Adapun pada gambar 3.12b yang ini, kedua garis tersebut tidak sejajar, sehingga keduanya berpotongan pada suatu titik, yaitu titik A X1, Y1. Jadi titik potong dapat dicari dari dua garis yang tidak sejajar. Cara menentukan koordinat titik potong dari dua persamaan garis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara menggambar atau cara grafik dan cara substitusi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.